Alhamdulillahi ala ni'amihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-khaliqul makhluqat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim ala khairil bariyat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, mengawali khutbah yang singkat ini, marilah kita berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang telah kita rasakan, yang mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, sebagai imam kita, sebagai petunjuk jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Fakir mengutip dari kitab Nasaihul Ibadah, nasihat-nasihat untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, mengambil perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Kata beliau, man lam yakun indahu sunnatullahi wa sunnatu rasulihi wa sunnatu awliyaihi falaysa fi yadihi syai'un. Yang artinya, barang siapa yang tidak ada padanya sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala, sunnah Rasulnya dan sunnah para auliyatnya, maka falaisa fi yadihi syai'un, maka dia tidak bisa ada bekal, tidak ada perhitungan yang dia dapat baik di dunia maupun di akhirat. Wa qila lahu, maka dikatakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ma sunnatullah, apa itu sunnatullah, apa itu sunnah Allah? Qala kitmanus sirri. Maka jawab Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sunnatullah adalah memelihara rahasia, menjaga rahasia di antara kita, di antara saudara-saudara kita, di antara kerabat kita. Banyak terdapat rahasia-rahasia yang mungkin ini adalah satu aib bagi mereka. Oleh karena itu, kita sebagai orang Islam yang bersaudara hendaknya bisa menjaga rahasia-rahasia mereka. Walaupun kita ini dipancing-pancing dengan kejadian-kejadian
dan kita berusaha tidak terpancing sampai tidak menjelekkan saudara-saudara kita. Jangan sampai kita ini membicarakan aib orang lain. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Bahkan di awal ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuh wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, jauhilah dirimu dari perbanyak prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa, yaitu prasangka buruk terhadap sesama. Wala tajassasu, janganlah kalian ini tajassus, kalian mencari-cari kesalahan orang. Ketika saudara kita ini baik, tapi dicari-cari kesalahannya supaya terlihat tidak baik. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah kalian sebagian dari yang lain membicarakan yang lainnya, bahkan aibnya. Kalau seandainya itu tidak benar, maka jatuhnya fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Seandainya itu benar pun, tetap namanya ghibah. Bahkan ada ulama menyatakan ghibah itu adalah arba riba. Ghibah itu lebih riba daripada riba. Termasuk dosa besar orang yang membicarakan saudaranya sendiri. Walaupun itu satu kebenaran, aibnya dibuka, maka sudah menjadi sunnatullah. Kita harus bisa kitmanus sirri, menjaga rahasia, menjaga rahasia diri kita, menjaga rahasia orang lain. Fa insyaallah, kalau kita bisa menjaga daripada rahasia-rahasia saudara-saudara kita, maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang akan memperhitungkannya. Yang kedua dikatakan, ditanya kepada Sayyidina Ali, ma sunnatu rasulih, apa itu sunnah rasulnya? Qala, maka sunnah rasulnya adalah al-mudaratu bainan nas. Sunnah rasulnya yaitu menjadi sumber kebaikan di antara manusia, menjadi orang yang baik, menjaga hubungan baik di antara sesama, saudaranya, tetangganya, walaupun itu non-muslim, tetap menjaga. Hablum minan nas, maka dijaga hubungannya kepada manusia supaya baik, bisa bersosialisasi, bahkan bisa ringan tangan, cepat ketika ada seseorang atau saudaranya yang membutuhkan pertolongannya. Maka ini termasuk sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga ditanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ma sunnatu awliyai, apa sunnah wali-walinya? Maka Sayyidina Ali menjawab, ihtimalul adza 'anil nas, memikul beban, memikul hinaan, memikul cercaan, memikul ketidakbaikan dari orang lain. Ketika orang lain menjelekkannya,
maka dia tetap baik kepada orang tersebut. Ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana Nabi dihina, bagaimana Nabi ditimpu, bagaimana Nabi itu diludahi, tetap beliau yang nomor satu berbuat kebaikan kepada orang yang tidak baik kepadanya. Kalau kita bisa ihtimalul adza 'anil nas, memikul beban penderitaan diri kita karena ketidakbaikan saudara kita kepada kita, maka mudah-mudahan ini sudah termasuk auliyaih, para wali-wali Allah. Itu baik ketika mereka dicerca, dihina dan lain sebagainya, maka tetap baik menjaga kebaikannya. Oleh karena itu para hadirin rahimakumullah, dilanjutkan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa kanu min qablina yatawasawna bi thalathi khisal. Dan dulu sebelum kita, mereka itu saling berwasiat, mereka itu saling nasihat menasihati dengan 3 perkara. Yang pertama, man amila li akhiratihi. Nasihat yang pertama, siapa yang beramal, berbuat, beribadah untuk akhiratnya, kafahullahu amra dinihi wa dunyahu, maka Allah cukupkan perkara-perkara agamanya dan perkara dunianya. Yang kedua, waman ahsana sariratahu, siapa yang baik batiniahnya, ahsanallahu ala niyatahu, maka Allah perbaiki zahirnya. Zahir itu adalah gambaran dari qalb, dari hatinya. Ketika hatinya baik, maka tingkah lakunya insya Allah baik. Oleh karena itu, perbaiki hati kita, perbaiki dari penyakit-penyakit hati, maka insya Allah kelakuan kita, tingkah laku kita akan menjadi baik, lahiriah dan batiniahnya akan baik. Waman aslaha ma bainahu wa bainallah, siapa yang memperbaiki hubungan antara dirinya dan Allah dengan menghilangkan semua sifat-sifat yang tidak baik, daripada riya, ujub, sombong, daripada ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin didengar sama orang, lillahi ta'ala, sebagaimana sering kita ikrarkan dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, matiku, hidupku karena Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Lillahi ta'ala, kita berbuat lillah, karena Allah. Yang mudah-mudahan kalau kita perbaiki hubungan kita karena Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah kita betul-betul lillahi ta'ala, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah akan perbaiki hubungan antara dirinya dan manusia atau orang lain. Hadirin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina
لله الحمد لله الذي جعل التقوى خير الزاد وأمرنا أن نتزود به ليوم المعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الجواد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا أيها المؤمنون المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم أيها المؤمنون، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين الخاصة في فلسطين، اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر.